Selamat datang di kelas tambahan, kelas di mana kita akan ngobrol asik, ngobrol seru, dan mungkin ngobrol nggak jelas. Oke, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat religius ya. Sangat religius sekali ya. Ini merupakan sesosok pemuda lah ya, karena beliau masih sangat belia sekali ya, muda belia ya. Tapi mungkin kiprahnya di dunia pendidikan sudah sudah malang melintang, sudah sangat jauh sekali lah, karena sekarang beliau adalah dosen muda di Universitas Bakti Husada Indonesia. Selamat datang Pak Wildan Khairuddin ya. Selamat datang. Sehat Pak Wil? Alhamdulillah sehat. Gitu. Gimana kabarnya? Sehat sekali ya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini sangat sehat bugar. Pak Wildan yang mungkin saya lihat kemarin-kemarin di story di apa gitu, yang sekarang tuh lagi benar-benar menggandrungi olahraga lari. Betul. Betul sekali. Bisa dilihat juga mungkin dari ini ya teman-teman, dari sepatunya udah sepatu apa nih? Sepatu voli ya? Nggak usah disebutkan. Ini sepatu yang luar biasa. Nyaman untuk lari ya. Senang gitu ya, menyukai, tertarik untuk lari, olahraga lari. Jadi untuk yang zaman sekarang kan ada zaman-zaman misalnya FOMO gitu ya, ikut-ikutan tren dan lain, tapi coba kita semuanya ikuti tren yang positif gitu ya, dan sehat ya, sehat gitu ya. Karena sekarang banyak teman-teman juga yang ikut gara-gara nggak cuma diajak, nggak cuma mungkin suatu kelompok gitu ya, tapi kita bisa ikut suatu event atau apapun dengan caranya melihat story orang lain gitu ya. Salah satu saya gitu ya, idola saya kan Dr. Tirta dan lain. Dan ternyata banyak manfaatnya, dan juga ketika kita udah masuk terjun ke suatu kelompok lari, ternyata seru juga gitu ya. Dan juga di sana ada aspek Kesmasnya sesuai dengan profesi saya di UBHI. UBHI sebagai dosen kesehatan. Betul, ya. Dosen kesehatan, selain kita belajar, mengajar, dan juga kita harus mencontohkan hal-hal yang baik. Contohnya hidup sehat adalah dengan lari. Oke, salah satunya. Oke, tapi mungkin zaman dulu kita mengenal olahraga lari, jalan itu adalah olahraga yang bisa dikatakan murah. Bagaimana dengan sekarang, Pak Wil? Tidak setuju. Jadi karena ya itulah, mungkin perkembangan zaman dulu lari hanya sekedar lari, tidak dipost dan lain-lain. Yeah. Sekarang jadi olahraga lari itu tidak ada kata murah, gitu ya. Apalagi yang untuk event-event, karena dari atas sampai bawah itu ada harganya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu memang berharga ya. Betul, berharga. Berharga dalam artian memang harus istilahnya harus dilengkapi dengan gear-gear yang memang gitu, karena sesuai lah gitu ya. Nah, jadi kita semangat ikut pun biar pede ya, outfit kita ini harus menunjang gitu ya. Gitu. Jadi, selain mungkin kalau tujuannya untuk lari, untuk sehat, gampang lah pakai apapun bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang, yaitu ada nilai plus, persiapan mungkin nutrisinya atau apanya gitu ya. Suplemennya ya juga pada saat ikut lari pun lihat kawan-kawan, kalau misalkan kita biasa-biasa saja ya bisa jadi turun pendek kita gitu. Betul. Jadi ya menyesuaikan, tapi sesuai dengan kemampuan. Itu ya yang harus digarisbawahi, memang harus sesuai dengan kemampuan juga. Jangan sampai niat pengen besok nih pengen ada event lari di sana ikutan, karena yang lain tuh pakai sepatu apa, pakai jam tangan apa gitu ya, pakai pakaiannya apa, tiba-tiba nyolong, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi memang sebetulnya di nyolong itu pun nanti mungkin ada larinya kalau ketahuan. Betul. Gitu kan. Jadi kan otomatis ya sprint tuh. Iya. Tapi janganlah ya, jangan kalau itu jangan. Oke. Pak Wil ya, selamat datang di kelas tambahan. Siap. Pak Wil ya. Terima kasih banyak. Kelas tambahan itu adalah sebuah kelas ya, adalah kelas di mana kita akan ngobrol-ngobrol asik ya. Yang saya dengar itu Pak Wil itu adalah sosok yang sangat religius. Masya Allah ya, betul?
Amin semoga. Saya mengenal Pak Wildan itu semenjak duduk di bangku kuliah. Kuliah. Betul ya? Beliau berdiri itu juga sih, nggak selalu duduk kan. iya, kadang berdiri lah gitu ya. Kalau misalkan pengen duduk ya duduk. Iya. Atau rebahan mungkin ya gitu ya. Beliau itu sangat aktif sekali sewaktu menjadi mahasiswa. Aktif sekali. Tapi kadang memang kalau misalkan pas ditelepon kadang ada nggak aktifnya. Ya. Apalagi weekend. Mungkin kuota habis gitu ya. Gitu ya. Dan sampai akhirnya ya, karena mungkin dari jerih payah, dari keaktifan, dari kegigihan beliau itu, alhamdulillah ya Pak Wildan sekarang menjadi dosen muda di Universitas Bakti Husada Indonesia yang yang dulunya itu adalah Stikes Kuningan. Betul. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Wil, sudah berapa tahun berarti sampai sekarang dari semenjak lulus sampai saat ini? Betul. Ya, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi gitu ya, jadi bagi teman-teman semuanya. Jadi saya itu dulu pas kuliah, kebetulan saya SMA itu jadi siswa yang biasa saja. Saya fokus di olahraga, bulu tangkis gitu ya, ikut event-event. Tapi ketika di bangku kuliah, melihat dulu ya mungkin pada saat masuk 2016 itu saya namanya masih Stikes Kuningan, nampak kok saya pengen gitu ya menjadi sesuatu orang yang berbeda. Dan juga pada saat itu karena mungkin dunia kesehatan sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja dan juga mungkin laki-laki ini masih minoritas. Minim ya. Nah, minim gitu ya, dan juga banyak yang di mayoritas perempuan lah. Dan saya pengen laki-laki ini harus agak show up nih gitu ya. Nah, mulai semester 3 saya ikuti semua organisasi struktural ya, kayak wakil gitu ya, ketua, alhamdulillah sudah saya pernah jabati sampai saya lulus tahun 2020 ya. 2020 saya lulus S1 dan pada saat semester 7 berarti ya saya sudah dapat tawaran untuk bekerja di Stikes Kuningan gitu ya. Nah, jadi dapat tawaran sambil saya dapat beasiswa pada saat S1 ya, gratis 2 semester, dan alhamdulillah saya S2 pun dapat beasiswa full gitu sampai lulus gitu ya. Dan juga alhamdulillah pada saat 2020 saya lulus S2 dan saya masuk langsung menjadi dosen gitu ya. Sampai dengan saat ini mungkin mau, kalau pas dosennya ya, kalau masuk kan kerja 2020 sampai sekarang 2025 mau 5 tahun. Kalau dosen 2022 jadi baru 3 tahun. 3 tahun. Tapi mungkin yang tadi saya garis bawahi Pak Wildan ya, karena melihat minimnya atau minoritas laki-laki di dunia kesehatan, atau mungkin kalau negatifnya ya, saya kenapa ya ketika bertemu Pak Wildan itu selalu ada sisi negatifnya gitu ya, berpikir negatifnya itu selalu ada saja. Tidak bisa lepas itu karena melihat sosok Pak Wildan itu yang mungkin orang lain lihatnya religius, tapi saya melihat dari sudut pandang saya sendiri yang berbeda lah gitu ya. Atau mungkin gitu karena Pak Wildan melihat kebanyakan perempuan nih di dunia kesehatan, itu menjadi salah satu motivasi daya tarik gitu ya. Daya tarik. Gitu. Apa mungkin itu yang menjadi saya kayaknya kalau misalkan masuk di dunia kesehatan yang pada saat itu minim laki-laki gitu ya. Mungkin saya akan sedikit gitu lah ya, ngerti ya? Apa? Ngerti. Jadi sebetulnya pada saat sebelum masuk saya nggak tahu ya kondisinya seperti apa, tapi ketika tahu kayak kecebur sambil berenang, maksudnya ya istilahnya, jadi sambil ketika berenang, sudah sambil berenang minum susu aja lah susu, gitu ya. Jadi dinikmati, ternyata nikmat gitu ya. Jadi setelah dinikmati ternyata nikmat. Oke, itu quote hari ini ya. Dinikmati ternyata nikmat. Dan ya pada akhirnya harus disyukuri. Disyukuri. Oke, lanjut. Jadi setelah terjun kondisinya seperti ini, gitu ya. Jadi semakin semangatnya semakin bertambah. Semakin bertambah. Gitu kan? Dan juga tadi salah satu daya tarik ya, sangat daya tarik gitu. Tapi sebelum tahu kondisi, pas masuk kan belum tahu. Tapi setelah tahu, terjun masuk ke Stiku atau Stikes Kuningan pada saat itu, semangatnya berlipat-lipat, tapi nomor sekian karena pada saat itu masih sesuai on the track lah, gitu ya. Masing-masing punya impian, bagaimana targetnya. Kalau misalkan sampingan ya bonus mungkin. Bonus, ya betul. Selama kuliah melihat atau ada
sosok dosen idaman, dosen favorit seperti itu. Siapa gitu, bolehlah mungkin disebutkan yang menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Wah, saya juga harus nih bisa seperti beliau misalkan gitu. Oke, ceritanya gak apa-apa ya, flashback dulu kita dikit. Oke. Ya. Tapi panjang gak nih? Oh, panjang banget. Panjang kali lebar kali tinggi gitu. Boleh ya. nanti diedit lah. Oke. Jadi ceritanya sebetulnya saya background pendidikan orang tua. Oke. Gitu ya, Oh, pendidikan. berarti ada background pendidikan. Backgroundnya. Nah, tapi ketika saya mau melanjutkan ke pendidikan, kata orang tua agak beda dikit lah. Gitu, biar Betty gitu ya, Betty Batur gitu. Jadi Betty. saya coba ambil sedikit murtad gitu ya ke kesehatan. Ya, kesehatan targetnya menjadi nakes lah ya. Nakes, gitu tenaga ya. kesehatan Gitu. ya. Apalagi idaman-idaman seorang mertua kan PNS, ASN gitu ya. Tapi ketika saya terjun ke kesehatan, saya lanjutkan. Pas saya ingat terus tuh dosen saya pas dulu tuh filsafat kesehatan pernah mengatakan bahwasanya muka-muka kayak gini cocok nih jadi dosen. Nah, pada saat itu agak kepikir gitu ya. Wis lah saya masuk ke kesehatan, tapi bagus juga nih ketika di pendidikan gitu ya. Nah, tapi itu masih semester 1 jadi nggak terlalu dipikirkan gitu ya. Tapi ternyata on track, saya dekat dengan dosen, kebetulan panutan saya mungkin bisa dimunculkan, Pak Cecep, Waduh, Dr. Cecep. repot gitu juga ya. kalau ada seperti ini ya. Ya, Mbak Feriana gitu ya, salah satu dosen panutan saya gitu ya, yang sama-sama backgroundnya dari Esmas, aktivis juga, jadi ngobrol nyambung. Sampai mungkin pengalaman-pengalaman dia ketika di organisasi menuju karya dosen gitu ya, track recordnya seperti apa, jadi bisa menjadi panutan lah. Baru tahu nih kalau ini saya nih ceritanya ya. Nah, makanya ikuti kelas tambahan. Oke, masuk Pak Wil. Oke, Pak Wil, sebagai dosen muda nih ya, sebagai dosen muda, kita bicara sebagai dosen muda karena dari segi tampilan memang sangat muda. Nggak tahu nih kalau umur ya pasti Masih muda, pasti muda ya. Masih muda juga. Under 30 ya mungkin jadi Under. Oke, under 98 lahir pada saat krisis moneter. Oh iya. Betul. Sudah mengerti pada saat itu saya lahir krisis moneter gitu, menjadi beban keluarga gitu. Ketika saya lahir kan saya nangis. Gitu. Nangis tapi. Nangis. Alhamdulillah nangis karena pas launching ke dunia itu ternyata krisis moneter. Krisis moneter Tidak beli popok gitu ya. Iya, saya kok bukan anak Raffi Ahmad gitu ya. Karena pada saat itu mungkin Raffi Ahmad juga masih belia ya. Iya. Masih belum ya, masih merintis lah ya. Pengalaman pertama Pak Wildan ketika mengajar atau ketika masuk kelas itu seperti apa? Bagaimana pengalaman pertama itu? Siap. Good question, Pak Wus. Jadi pada saat pertama mengajar mungkin saya belum lulus S2 sebetulnya. Saya pas masih jadi asdos dulu ya, menggantikan kuliah dosen yang gak bisa masuk gitu berhalangan ya. Berhalangan hadir. Jadi saya masuk jadi first impression gitu ya, dan juga ketika saya mau masuk itu beribu cara gitu ya. Materi saya pastikan terbaik. Oke. Menurut saya. Menurut Pak Wil gitu ya. Betul ya. Biar membawa gitu percaya diri betul. juga. Jadi kan saya jadi mahasiswa, ketika saya mengajar kan enaknya jadi dosen kayak gimana gitu ya looknya gitu ya. Nah, saya coba praktekan, dan pada saat masuk gitu ya, karena mungkin muka-muka saya ini gak ada bedanya dengan mahasiswa gitu. Betul, ya. malah mungkin masih terlihat sangat belia di bawah. Mungkin pas masuk itu ini adik kelas mau ngapain gitu kan ya. Gitu kan. Siapa lo gitu ya. Iya. Mari masuk, lalu tiba-tiba duduknya itu nggak di kursi mahasiswa gitu ya. Songong nih, tiba-tiba duduk di meja dosen gitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin pada saat masuk agak gugup gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah kita persiapan semuanya aman, jadi menambah pede lah ya gitu. Meskipun pada saat awal-awal ya masih kikuk. Iya gitu betul, pasti itu pasti manusiawi lah. Manusiawi, jadi masih banyak belajar, tapi ketika ternyata sudah pertama kali mengajar, ya respon mahasiswa seperti ini, jadi kita lebih mempersiapkan ke depannya gitu ya, dan juga bisa evaluasi lah ya. Karena kan beda-beda saya ngajar nih, beda-beda prodi, beda-beda rasanya ternyata. Oh gitu. Gitu. Tadi pertama ngajar saya sesuai dengan prodi saya di Esmas.
Kesmas itu boleh dijelasin kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, gitu ya. Jadi salah satu program studi di dunia kesehatan. Dan juga saya nih lanjut lagi ya. Boleh lanjut. First class di perawat, gitu ya. Perawat ternyata beda tingkatan, beda juga rasanya. Oh, di perawat juga ada ya yang Ada. mungkin dosen dari kesehatan masyarakat yang bisa mengajar di perawat, karena ada mata kuliah promosi kesehatan. tertentu promosi kesehatan. Betul, salah satu bidang yang mungkin yang adanya up di gitu ya, iya. di Kesmas, expertnya di Kesmas. Jadi untuk menambah lintas jurusan, ya lintas prodi, jadi bisa masuk di dosen Kesmas. Okay. Nah, saya masuk ke sana ternyata Beda juga. beda juga. Ini lebih menantang. Lebih Tapi menantang hot seru, ya. tertantang. Tang. Gitu kayak bunyi motor gitu. Iya, 2 tak lagi ya. 2 tak lagi. Lanjut, Pak Wil. Asapnya ngebul gitu. Oke, saya lanjut. Jadi, beda prodi ternyata tantangannya lebih tinggi lagi gitu ya, karena respon dari mahasiswa itu lebih ke ABG gitu ya kalau misalkan untuk perawat gitu. Jadi banyaknya pertanyaan tidak hanya terkait dengan perkuliahan, pengalaman, tapi terkait dengan hal-hal yang lain gitu ya. Iya. Gitu. Dan juga saya expert lagi, senang lagi ketika saya mengajar di bidan. Oh. First class di bidan. Gitu. Sebelum dijelaskan, saya kayaknya udah bisa menangkap nih. Betul. Mungkin ya sama cowok mungkin bisa berpikiran. Oh enggak, saya beda. Oh beda. Saya beda, saya tidak seperti itu. Karena ternyata betul ya, yang memang tadi di awal saya kenalkan Pak Wil itu sosok yang religius. Ya. Religius ya ternyata. Gitu. Oke, yang di bidan gimana nih? Atmosfernya apakah bedanya karena apa gitu? Sebelum masuk aja auranya udah beda. Udah gitu beda ya. banget. Pas masuk wah sangat beda gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi experience-nya tuh agak beda mungkin ya karena di bidan juga sama. Saya pas dulu menggantikan dosen yang berhalangan. Saya masuk, mungkin kok ini gitu ya. Yang biasanya masuk tua kok sekarang muda gitu ya. Jadi wah, idaman banget nih, dosen idaman gitu nih ya. Mungkin ya. Terus kan kelas pas saya absen kan perempuan semua gitu. Oh, perempuan semua ya bidan ya? Semua, Oh, bidan ya. Oh Nggak iya. ada Pak Bidan, Saya nggak kan? tahu, Iya, saya nggak tahu. gitu. Saya Jadi pura-pura nggak tahu sih. menambah semangat gitu kan. Jadi saya absen satu-satu gitu ya. Jadi pada saat mengajar seru, jadi komunikasi dua arahnya luar biasa kalau untuk dengan bidan. Ya, karena mungkin suatu kebiasaannya mungkin belajar dengan dosen-dosen, biasa sekarang dosen yang lebih muda gitu ya. Jadi obrolannya itu lebih mengalir dan juga lebih ke relate dengan kondisi yang sekarang. Berarti berarti untuk komunikasi dua arah ya. Kalau dengan bidan itu ada bedanya, komunikasi dua arahnya. Karena kalau dengan perawat dan kesmas mungkin ditiadakan tuh komunikasi dua arah itu. Satu arah ya. Masih dua arah. Masih dua arah. Cuman mungkin ya sebatas agak biasa gitu ya, normal aja lah gitu ya. Tapi dengan kalau saya lebih ke tidak gitu ya. Gitu ya. Karena ada banyak pertanyaan tambahan gitu ya. Ketika sedang ini perkenalan juga, nanya status. Waduh. Rumah di mana? Waduh. Kuis lah gitu. Jadi pengalaman yang menjadi tantangan juga kita sebagai dosen muda untuk kuat iman. Dan mungkin perbedaan, mungkin beda prodi, beda tingkatan, beda rasa. Beda cerita juga. Beda rasa ya. Ya, rasa atmosfer kita untuk mengajar. Gitu ya. Kan kok saya ngobrolnya semakin kemana-mana gitu ya? Itu saya suka sih. Itu yang saya takutkan sebetulnya. Oke. Saya mau tanya lagi nih, tantangan terbesar Pak Wildan nih ketika mungkin transisi ya, bisa disebut transisi dari mahasiswa menjadi dosen. Betul. Itu apalagi mungkin dari yang biasanya mungkin masuk kantor atau masuk prodi ya, program studi yang biasanya kita mau store nilai, store absen, tiba-tiba kok ini duduk barengan, rapat barengan, betul. Pasti ada bedanya gitu ya. Atau mungkin ada tantangan lain mungkin Pak Wil ketika ya itu transisinya apa sih? Boleh dijelasin? Oke, ini mungkin tidak hanya saya gitu ya, dirasakan oleh dosen-dosen muda yang lainnya. Yang lainnya juga. Jadi merasa nggak pede, kadang juga mungkin
dianggap bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi karena mungkin rempahan selain rengginang gitu ya. gitu ya, mungkin kebul damri gitu ya. Kebul Jadi damri. anak baru kemarin Iya, gitu iya. ya, bisa apa Cuman gitu itu ya. yang kebul damri saya baru denger. Emang damri ngebul ya? Lah, kebul kan. Oh iya ngebul ya. Gitu. Nah, jadi kadang saya dulu pernah merasakan gitu ya, pada saat baru masuk kerja nih, masuk Iya, kerja, iya, masuk kerja. gitu kan. Yang misalnya diplot masuk ke Stikas Kuningan ini ya mungkin bisa jadi dikatakan jalur prestasi Ya. gitu ya. Dapat beasiswa dan lain-lain, mungkin ada pandangan, bisa apa sih? Oh, Gitu iya. ya. Nah, tapi yang saya rasakan dulu bahwasannya itu dijadikan motivasi untuk saya untuk terus maju, membuktikan pada saat saya lulus S1 2020 itu alhamdulillah ada beberapa event yang saya ikuti dan juga skalanya nasional. Saya dulu ikut presenter oral tingkat nasional gitu ya, yang mengadakan yakni pusat dan Di mana itu boleh di? berarti di Jakarta, Jakarta. tapi memang pada saat zaman COVID masih online Oh, gitu iya. ya. Saya presenter oral menyampaikan penelitian hasil skripsi saya. Lalu saya ikuti juga dulu tuh penulisan ilmiah dari hasil karya mahasiswa. Nah, saya ikuti 2 event itu, ternyata alhamdulillah saya juara. Gitu ya. Jadi untuk yang pertama, untuk presenter oral saya yang Keren. terbaik ketiga Mantap. gitu ya. Juara 1 dari UI, juara 2 ITB, ternyata juara 3 Stikes. Stikas Kuningan. Stikes Kuningan. Dulunya Stikas Kuningan, yang sekarang Betul. itu menjadi Universitas Bakti Husada Indonesia. Lalu yang kedua, saya menjadi nominator 10 penulis terbaik hasil dulu tuh KKN tematik. Waduh, mantap, Kuliah mantap. kerja nyata di zaman COVID ya, karena saya dulu ada beberapa program dibuatkan karya ilmiah, alhamdulillah saya masuk ke 10 dari 300 peserta. Gitu. Nah, dari situ mungkin sebuah pencapaian yang patut saya syukuri, yang bisa menutup mungkin yang suka mengeremehkan gitu ya. Mulut-mulut netizen. Menurut netizen gitu ya. Jadi ya salah satu batu loncatan saya untuk bisa lebih baik lagi, bisa Terus lebih baik lagi ya. push gitu Untuk ya, mengembangkan bisa gitu ya. mengembangkan Sayapnya, sayap gitu oke. ya. Dan juga saya Tapi lucu juga ya gini ya. Iya, gitu Kecil ya sayapnya ya. jadi masih kecil lah gitu kan. Wah, Iya, betul, gitu. betul, Jadi, betul. ya semakin menambah semangat gitu, biar nanti untuk apa ya, menuju jenjang dosen gitu ya. Karena kan itu tantangan awal kita mengenalkan ya. Yang tadinya siapa kan, nothing menjadi something gitu ya, no one jadi someone gitu ya. Jadi no ya one. mencoba membuktikan dengan prestasi gitu ya. Karena kan balas dendam terbaik adalah prestasi. Bos. Begitu, Mantap. ya. Jadi bagaimana caranya menutup menurut netizen, ya kita buktikan bukan dengan sensasi tapi dengan prestasi. Gitu. Mungkin itu untuk tantangan di awal gitu ya. Ketika saya masuk kerja yang ya itu juga yang tadinya dosen yang sama-sama dihormati gitu ya, tapi ternyata satu ruangan. Ketika rapat duduk bersama. Duduk bersama, Yang tadinya- malah bertukar Nah, ini ya gitu, gitu yang ya. tadinya kita pendengar setia, tapi ternyata pada saat itu kita juga didengarkan masukan-masukan, Masukan-masukan. gitu kan, karena kan perlu juga masukan-masukan, ide-ide dari yang muda-muda. Muda-muda. Begitu mungkin Pak Uwais ya. Mantap, mantap, mantap. Ini betul-betul dosen muda ya. Gitu. Tadi kita dengarkan untuk prestasi-prestasinya. Saya juga baru tahu kalau itu ya. Nah, makanya ikuti kelas tambah. Oke, ini masuk nih. Boleh, boleh, boleh. Mantap Pak Wil. Lanjutkan ya Pak Wil. Lanjut. Ya, mungkin itu saja ya. Kok Lanjut, gitu? lanjut. Lanjut, Ikan oke. bandai, ikan cucut lanjut. Apa tadi? Ikan bandai, ikan cucut lanjut. Oh, ikan. Oke, guys. Oh, ubur-ubur ikan lele. Lanjut, Le. Lanjut, Le. Oke. Oh. Pak Wil, apa yang kebawa atau mungkin yang tidak bisa ditinggalkan atau mungkin hampir susah untuk ditinggalkan kebiasaan dari mahasiswa gitu ya. Yang sekarang mungkin sampai sekarang masih selalu ada gitu Ya. ketika Pak Wil sudah menjadi dosen gitu. Ada nggak sih? Pasti ada. Pasti ada. Saya dulu gini, setiap tempat yang saya tempati gitu ya, yang tadinya mungkin jempling kayak kuburan, Oke, gitu ya, oke, sepi gitu. Ketika ada saya seperti DJ. Jadi tim hore ya. Wah, jadi agak sedikit rame gitu ya. Agak sedikit rame. Karena mungkin apalagi kan tipikalnya kalau dosen kan pemikir. Iya, gitu betul, ya. betul, betul. Researcher, peneliti, jadi Harus yang serius-serius cool, bahasanya. kalem Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi
sama saya itu dibumbui gitu ya. Jadi yang penting suasana menjadi asik, kerja pun enjoy, nyaman, gitu ya. enjoy. Tapi target tercapai. Betul. Gitu. Jadi mungkin salah satu kebiasaan saya juga cheers leadernya gitu ya. Gitu. Yang tadinya karena kan istilahnya ada bulan matahari lah ya gitu. Mungkin yang tadinya gelap biasa gitu ya. Datang matahari jadi semuanya cerah. Jadi sebagai sang penerang gitu ya. Jadi lilin dalam kegelapan gitu ya istilahnya. Jadi yang tadinya ya flat gitu ya, ruangan dinginnya tuh kayak AC tuh ya. Jadi kan 2 PK lagi ya AC-nya. Luar biasa dinginnya gitu ya. Jadi lebih berwarna. Lebih dingin dong. Betul. Jadi diakui juga dengan dosen-dosen yang lain ketika ada saya lebih ramai lah. Lebih ramai. Jadi bisa mengontrol juga. Betul. Harus kita harus menjadi masternya gitu kan, harus bisa gitu. menguasai lah gitu ya. Begitu. Oke, Pak Wil. Mantap sih Pak Wil ya. Gitu. Oke, Pak Wil. Seperti yang kita tahu ya, zaman sekarang kita sudah beranjak ke dunia digital. Betul. Dunia digital yang memang sangat menggila ya. Nah, di dunia pendidikan pun itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah, untuk dosen muda seperti Pak Wil nih, tantangannya untuk mungkin beradaptasi lah atau harus menguasai lah gitu ya di era digital ini, seperti apa sih Pak Wil? Pasti kan misalkan nggak bisa lah kalau misalkan dosen ketinggalan zaman, KT-nya gitu kan, kata sidul gitu kan gitu ya. Itu bahaya banget kalau dosen sampai ketinggalan zaman. Bagaimana? Oke, ini relate juga dengan mata kuliah, salah satu mata kuliah di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Jadi ada mata kuliah Teknologi Kesehatan Digital. Nah, di sana jadi ini relate juga dengan dosen-dosen yang sebelumnya pada saat saya masih jadi asdos, dan juga dosen muda gitu ya. Jadi setiap mata kuliah yang ada prakteknya dengan teknologi itu biasanya dikasih ke yang muda. Gitu ya. Baik itu penggunaan aplikasi, peta yang istilahnya mungkin tampilannya lebih menarik gitu ya, apalagi sekarang zaman lebih kreatif, VR gitu ya. Mungkin dosen muda lebih kreatif dipikirnya. Gitu ya. Jadi sekarang tantangannya bagaimana caranya biar kita mengajar. Ini kan topiknya menarik nih mata kuliah ya, teknologi kesehatan digital. Bagaimana caranya mahasiswa ini apa yang bisa teknologi yang bisa dipakai dengan mudah gitu ya, dan juga di zaman yang sekarang serba gampang dapetinnya dan juga ilmunya dapat. Jadi diperuntukannya sesuai lah dengan fungsinya gitu ya. Nah, tantangannya sudah pasti kita harus baca lebih banyak, melek ya. Nah, riset dulu gitu ya sebelumnya. Jadi kan kita gak bisa ngomong hanya dari berita. Jadi kita juga harus buktikan dengan jurnal gitu ya, dengan betul. Bukti yang lebih empiris gitu ya. Nah, kita baca-baca dulu, riset, sambil kita padukan dengan video. Betul, karena biar ada wujudnya, kita sampaikan teorinya biar klop lah. Lebih memudahkan gitu ya. Juga ya. Betul. Nah, jadi itu menjadi tantangannya buat kita mencari materi atau membuat materinya itu biar agak lebih menarik gitu. Apalagi sekarang teknologi digital, zaman smartwatch kan. Kalau kita ngomongin gunanya smartwatch kita yang nggak pakai kan? Gimana juga gitu ya. Seperti mungkin smartphone dipakainya sama orang biasa itu jadi bukan ya, kasihan smartphone-nya jadi nggak smart kan nantinya. Smart gitu ya. Jadi B aja gitu ya. Jadi betul. Handphone sebelumnya. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang mungkin mahasiswa nggak tahu gitu ya, bisa digunakan sebagai pengecekan kesehatan gitu ya, dan juga fungsi-fungsi yang lain, channel-channel YouTube apa sih yang mungkin fokus terhadap teknologi kesehatan digital. Betul. Jadi kita lebih kenalkan. Nah, makanya harus banyak baca riset dulu. Jadi itu mungkin tantangan agar apa yang kita disampaikan disimak oleh mahasiswa dan juga berbobot dengan materi yang kita sampaikan. Jadi mungkin tantangan di era sekarang, dan juga banyak tantangan-tantangan yang lain. Mungkinnya sekarang kan berobat gak perlu langsung ke tempat gitu ya. Kesehatan mental yang lagi booming sekarang kan, banyak yang mohon maaf gantung diri dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak yang istilahnya psikiater tuh ya, yang ilmu-ilmu psikologis by handphone. Iya, betul. Itu lebih kita tingkatkan agar yang mahasiswa juga mungkin yang stres ataupun mungkin yang apalagi Gen Z lebih Gen Z menuju ke Gen Alpha kan, Gen Alpha, nggak tahu nanti ada Gen Indo gitu ya. Jadi gen yang lain gitu ya. Jadi
apalagi yang banyak juga kan mahasiswa kita yang jadi generasi sandwich gitu ya. Iya, yang betul, jadi betul, mungkin betul. tulang punggung bagi keluarganya yang perlu mungkin kesehatan mentalnya selalu dijaga. Harus selalu dijaga ya. Kita kenalkan itu agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa beratasi, bisa dicegah. Bisa dicegah Begitu. ya, preventif lah gitu ya. Preventif. Oke, Gitu. mantap Pak Wildan, penjelasannya sangat mantap sekali ya. Beda memang ya ngobrol sama dosen, apalagi dosen muda yang Boleh sangat deh, saya minum dulu ya. Boleh, Gitu. Mangga. Ada tapi airnya. Oh, ada Nikmat, ternyata. ya. Nikmat. Kuliah di UBHI. Kuliah di UBHI ya, Universitas Bakti Husada Indonesia. Oke, nanti bisa ketemu dengan dosen muda Yaps, pastinya. yang sangat religius. Jangan lupa untuk kuliah di Universitas Bakti Husada Indonesia ya. Yang tadinya itu adalah Stikes Kuningan dan Akper Dharma Husada Cirebon ya. Kita bermigrasi, kita bergabung ya menjadi Universitas Bakti Husada Indonesia. Yang di dalamnya itu ada 2 fakultas ya. Mungkin Pak Wil boleh bantu. Siap. Ada fakultas apa saja sih Pak Wil di Oke, UBHI? 2 fakultas yang sama-sama bergengsi dan juga sangat selalu relate dengan dunia sekarang. Dunia sekarang betul-betul. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga Fakultas Ilmu Bisnis dan Sosial. Oke. Ya. Kalau Fakultas Kesehatan yang tadi saya sebutkan, salah satu prodi saya yakni S1 Kesehatan Masyarakat, bisa langsung lanjut di S2 Kesehatan Masyarakat. Ada juga. Di S1 Keperawatan bisa lanjut program profesinya menjadi profesi nurse, lalu S1 Kebidanan, yakni bisa lanjut juga dengan profesi bidan. Tak lupa ada D3 Keperawatan. Itu untuk Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang kedua, Fakultas Ilmu Bisnis dan Sosial, ada yang sekarang lagi happening, teman-teman mungkin suka nonton TikTok Live, Shopee Live, gimana sih ilmunya dan lain-lain, bisa belajar di Ilmu Bisnis Digital, ya S1 Bisnis Digital dan juga di S1 Pariwisata. Pariwisata. Ya mungkin hobi healing, pengen nih bagaimana mengelola gitu ya pariwisata yang baik, kerja di bagian perhotelan dan lain-lain, silahkan ikuti bisnis digital dan juga pariwisata. Mantap, Begitu. Pak Wil, mantap ya. Ayo, ya. Tadi jangan lupa untuk teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa untuk gabung di Universitas Bakti Yap. Husada Indonesia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Wil sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk hadir di kelas tambahan ya. Mudah-mudahan menginspirasi untuk semuanya ya, menghibur juga untuk semuanya. Oke. Tanpa banyak kata mungkin ya saya tutup. Pak Wil, terima Siap. kasih sekali lagi sudah hadir. Laksanakan sukses terus kelas tambahan. Amin. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.